Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Kusuma Astuti, dosen tetap Program Studi Administrasi Keimigrasian pada Politeknik Pengayoman Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Sumber Daya Aparatur dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran DIA, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Aparatur. Pertama, deskripsi, yaitu mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam memahami dan menerapkan konsep manajemen sumber daya aparatur, memahami peran penting aparatur sipil negara dalam menjalankan profesinya sebagai abdi negara dan pengayom masyarakat, memahami peranan strategis manajemen aparatur sumber daya aparatur dimulai dari analisis dan perancangan jabatan, pengadaan dan formasi, pangkat jabatan, pola karir, manajemen penilaian kinerja, etika, hak dan kewajiban, sampai dengan pemberhentian aparatur sipil negara. Yang kedua, capaian pembelajaran lulusan. Peserta didik diharapkan mampu memiliki kemampuan untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya adalah materi ajar. Materi perkuliahan yang diajarkan dalam mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, peranan strategis manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, perencanaan dan format aparatur sipil negara. Yang ketiga, pengadaan dan seleksi aparatur sipil negara. Yang keempat, pangkat dan jabatan. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan aparatur sipil negara. Yang keenam, pola karir, promosi dan mutasi aparatur sipil negara. Yang ketujuh, manajemen dan penilaian kerja. Yang delapan, etika, hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, pemberhentian aparatur sipil negara. Berikut ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan metode DIA. Yang pertama yaitu delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada peserta didik? Yaitu ada dua strategi yang digunakan. Yang pertama menggunakan textbook. Buku teks wajib yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain buku teks manajemen sumber daya aparatur karangan Zulfadli, Yulianingsih, Pandradikni, Januardi, dan kawan-kawan tahun 2024, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan manajemen ASN. Yang kedua, membuat rangkuman contoh kasus permasalahan yang terdapat dalam manajemen ASN di lingkungan perkantoran sehari-hari. Peserta didik akan mencari kasus dalam artikel atau internet ataupun temuan-temuan yang ada di lapangan pada saat mereka melaksanakan lajapura, kemudian membuat paparan, mendiskusikannya, dan mencari solusi terkait dengan permasalahan tersebut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan peserta didik? Interaksi dilakukan dengan cara diskusi interaktif melalui media Ellipse atau e-learning Poltekim Sistem Siakatsor. Kemudian juga di dalam kelas. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan metode pertama yaitu paparan, kedua tanya jawab, ketiga diskusi kelompok, keempat brainstorming, kelima praktek paparan, keenam conceptual instruction, dan ketujuh discovery learning. Terakhir yaitu assessment. Bagaimana saya menilai peserta didik? Dalam mata kuliah ini, komponen dan presentasi penilaian terdiri dari kehadiran sebanyak 10%, 20% tugas yang terdiri dari tugas mandiri dan tugas kelompok, 30% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Berikut adalah cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Aparatur Negara secara luring. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Berarti tidurnya rumbukan. Oke, hari ini kita akan belajar salah satu fungsi dari administrasi keimigrasian. Fungsi yang ada di dalam administrasi keimigrasian, yaitu manajemen sumber daya aparatur. Ya. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu sebagai dosen yang akan menampung kalian selama 1 semester ini ke depan. Nama saya Rita Kusuma Astuti. Pendidikan saya di Universitas Trisakti, Ekonomi Akuntansi. Makanya saya banyak sekali memberikan tentang penganggaran, kemudian juga tentang keuangan, ya, khususnya di bidang keimigrasian. Kemudian ketika S2 saya ambil, alhamdulillah mendapat beasiswa ya dari kementerian kita sama dengan universitas. Jadi nanti kalau misalnya kalian S2 itu jadi S1, S2 semuanya. Itu cara berpikir orang ekonomi itu kayak gitu. Jangan sampai lebih. Ya. Kemudian pekerjaan saya kebetulan sangat mensupport sekali mata kuliah yang saya berikan. Jadi saya itu tadinya awalnya pengelola keuangan. Setelah itu saya naik di tempat jadi kepala urusan kepegawaian, ya. Kemudian naik lagi jadi kepala subbagian atau usaha di kantor imigrasi Tangerang. Nah, makanya dari situ kita bisa sharing nih apa aja ketika misalnya kalian ngajak pura atau misalnya lagi magang atau nanti kedepannya berada di suatu kanif. Ini adalah hal-hal yang akan kalian laksanakan, yang harus kalian akan ketahui. Jadi kalau misalnya tentang kepegawaian, apa tuh yang harus kalian lakukan untuk naik pangkat, untuk naik batak, JFT, JFU itu apa? Nah itu kita bisa. Ya. Sebelum kita masuk ke sistem penilaian, saya akan membuat sedikit peraturan ya, rules untuk perkuliahan. Masuk tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, biasanya nggak cuma sendiri ya, satu kelas jadi korbannya. Ya. Kemudian kalian sudah tingkat 2, jadi nggak usah dikasih tahu lagi lah apa yang baik, apa yang tidak. Dijaga sama-sama keberlangsungannya biar kelasnya sama-sama nyaman. Kemudian juga kalau ada tugas itu biasanya sekpen yang akan mengumpulkan dalam batas waktu tertentu di drive atau misalnya langsung. Nah ini untuk penilaiannya 30% UTS UAS. Nah tugasnya itu kadang-kadang kita juga akan nanti mengadakan kuis ya. Misalnya kuisnya random, saya nggak akan kasih tahu. Jadi sebenarnya bisa lebih kasih masukan, evaluasi apakah yang sudah saya ajarkan itu bisa dipahami atau tidak. Oke, next. Nah, selama 1 semester ini kita akan belajar tentang materi-materinya. Ini pertama adalah peranan strategis manajemen sumber daya manusia aparatur. Penyusunan penetapan kebutuhan pengadaan, angkatan jabatan, pola karir, promosi dan mutasi, pengembangan, kemudian manajemen dan penilaian kinerja. Next. Penggajian, kompensasi, kemudian etika, hak dan kewajiban, hukum disiplin, pemberhentian. Dari semua yang sudah akan saya sampaikan sama satu semester, kira-kira kalian mau tahu yang mana? Atau yang mana aja? Yang paling penting. Pola karir, kajian, terus apa lagi? Angkat jabatan, oke. Rizky? Angkat jabatan, terus? Berarti kalian semuanya berarti kalau saya lihat pengennya berkembang nih. Karirnya berkembang, jabatannya berkembang. Kalau pengajian harusnya kalian maksudnya gini. Biar lebih bisa mengelola keuangan dengan baik. Oke. Nah,
ini semua itu adalah bekal kalian ketika akan lulus menjadi seorang lulus dari KPNS menjadi seorang PNS. Nah, ketika PNS baru kalian akan harus tahu nih. Jadi kalau PNS, hak dan kewajiban kalian itu apa? Apa yang harus sama kan kalau misalnya kalian jadi kan? Yang menjadi kewajiban apa? Sampai hal-hal tersebut dilanggar karena ketidaktahuan kalian, gitu, ya. Terus kalian nggak tahu nih syaratnya pangkat apa, jadi pangkatnya tertunda, jangan sampai kayak gitu. Nah itu makanya hal ini adalah harus kalian ketahui karena buat siapa, untuk kalian sendiri. Oke. Baru kita akan mulai ke yang pertama ya. Yang pertama ini ya slide-nya. Nah, yang pertama peranan strategis manajemen sumber daya manusia. Oke, kita akan belajar next. Pertama adalah manajemen. Nah, kenapa kita harus belajar manajemen? Kita ini itu dalam organisasi, ya. Ada yang tahu organisasi itu apa? Organisasi kita apa nih? Organisasi kita? Poltekpin. Nah, Poltekpin itu adalah terdiri dari apa aja? 2 jurusan. Terus? Yes. Bagus sekali, ya. Jadi organisasi itu didirikan dalam rangka perkumpulan beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kalian tuh masuk ke sini, berarti jadi ASN. Nah, supaya organisasi itu mencapai tujuan, kalian bisa lulus. Itu kan ada prosesnya, ya. Prosesnya itu berarti harus melalui tahapan-tahapan. Semuanya pasti jalannya melalui proses nggak? Ya kan? Mulai kalian dari bisa duduk di sini, bisa belajar, bisa dapat TID, bisa dapat hukdis, bisa dapat apa lagi seragam, itu pasti ada prosesnya kan? Nah, itu berarti juga harus kalian ketahui. Jadi semuanya itu ada prosesnya. Nah, supaya organisasi itu bisa mencapai tujuannya, ada diperlukan suatu manajemen, ya kan? Di sini ada yang jadi pengurus, ya. Kalau misalnya pengurus itu berarti kamu punya program nih, program supaya misalnya program yang dilaksanakan itu bisa berjalan. Berarti ada perencanaannya. Nah, kalian lakukan itu semuanya dengan proses manajemen. Jadi manajemen itu kira-kira, ya, kira-kira manajemen apa? Oke, sip. Ada lagi? Sini. Ya, jadi semua itu mencapai suatu tujuan. Terus ada lagi manajemen? Ada nggak kalian pernah melihat orang ketika menjadi seorang leader atau pemimpin, ada nih karakteristiknya dia kayaknya kalau nyuruh atau memerintahkan atau minta tolong temannya dengan cara-cara dia, orang itu bisa cepat melakukannya. Terus ada juga misalnya orang lain lagi yang memerintahkan atau minta tolong temannya untuk melakukan sesuatu tapi lama banget selesainya karena misalnya misalnya perintahnya tidak jelas, terus batas waktu pekerjaannya nggak ada time limitnya, karena nggak ada kayak gitu, ya kan? Nah, kira-kira yang bagus yang seperti apa? Yang pertama, nah itulah makanya harus ada perencanaan dalam proses manajemen. Jadi proses manajemen ini jalannya ada planning, actuating, controlling, dan evaluasi. Kalau misalnya membuat suatu kegiatan atau misalnya mengerjakan suatu kegiatan organisasi, itu berarti harus direncanakan. Kita harus tahu nih, kalau misalnya mengerjakan sesuatu itu harus ada perencanaannya atau tidak. Kalau misalnya hanya kayak random, yang penting begini, yang penting begitu, kira-kira
hasilnya sistematis dan terarah, terukur, dan bagus nggak hasilnya? Ya, jadi kayak oh kurang ini balik lagi, oh kurang ini balik lagi. Nah itu namanya diperlukan suatu perencanaan. Jadi kayak misalnya perekrutan taruna, terus udah gitu oh ternyata dibutuhkan 100, nambah lagi. Nah itu kan berarti perencanaannya tidak baik, tidak matang, ya. Nah jadi dalam proses manajemen ini ada perencanaan, organizing, evaluating, controlling, dan evaluating, ya. Next. Nah, kalau untuk di manajemen sumber daya aparatur itu lebih pada siapa yang melaksanakan, ya kan? Jadi penempatan orang yang tepat untuk mengikuti pekerjaan yang diciptakan berdasarkan hasil dari rekrutmen. Kalian output dari ini bukan? Ya. Nah, kenapa kalian dididik untuk menjadi seorang pejabat imigrasi yang siapa kaya? Kerjanya apa? Pejabat imigrasi. Nah, inilah yang kalian latih sekarang. Makanya kalian kan mendapat pendidikan umum itu ada pelatihannya, ada juga pengajarannya. Nah, kalian dilatih untuk memiliki fisik yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat. Karena nanti kalian kedepannya ketika kalian sudah berada di kementerian, itu akan kalian memiliki kesiapan, ya, baik dari sisi mental, pendidikan, dan pembelajaran kalian lakukan. Kemudian merupakan implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian. Nah ini juga yang paling penting. Kalian nanti akan menjadi seorang analis. Analis itu berarti seseorang memiliki analisa harus memiliki analisa. Kita berpikir jauh ke depan, tidak hanya pekerjaan rutinitasnya saja, tapi harus menganalisa. Kalau tadi misalnya intelijen, ya, dia harus memiliki kemampuan untuk pengambilan keputusan maupun data dan lain-lainnya. Nah ini juga dibutuhkan dalam suatu manajemen. Jadi nanti setiap orang itu akan menjadi seorang manajer dalam mengarahkan, ya. Nah jadi tiap-tiap orang tuh manajer pasti punya apa ya? Punya skill yang beda, punya kemampuan yang beda. Jadi tiap-tiap orang itu beda. Nah semuanya itu bisa dipelajari dalam kemampuan untuk memanage, how to manage people. Jadi kadang-kadang gimana sih kita bisa memanage orang supaya bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan tusi yang dibutuhkan oleh misalnya dalam tasking. Tusinya apa kalau dalam tasking? Kira-kira tasking. Ya, penetasan. Tugasnya ngapain? Iya, buat masuk. Kemudian bikin apa lagi? Bikin paspor. Nah itu berarti kan seorang kasubsi dia harus tahu bagaimana cara menggerakkan anak buahnya supaya bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan tusinya, gitu. Ya. Nah, beda kalau dengan yang di detail. Nah, jadi itu pasti ada nya dan harus ada right man on the right place. Jadi orang yang sesuai dengan pelatihan yang diberikan. Next. Nah, ini juga ya pengertiannya. Proses memperoleh, mengerti, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja antar karyawan, kesehatan, keamanan, dan lainnya menurut Gary Gensler. Next. Nah, jadi di dalam manajemen itu di bawahnya, ya manajemen itu macam-macam, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen strategis, manajemen pengambilan keputusan. Nah ini ada lagi kita ada di bawah dalam manajemen sumber daya manusia yaitu operator. Jadi beda dengan yang di sana. Jadi kalau kita ya aparatur terikat dengan peraturan dan perundang-undangan. Tidak sembarang orang kan bisa jadi aparatur. Next lagi. Nah ini tujuannya, ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tidak memperhatikan orang yang salah untuk pekerjaan tersebut. Jadi lebih right man of the right place. Jadi setiap orang itu kan beda-beda, ya. Ada misalnya yang passionnya itu kayak kalian kan prodinya macam-macam nih, hukum, administrasi, kemudian apa lagi? Nah,
itulah yang nantinya akan kalian sesuai dengan majoritinya, penempatannya di mana. Kemudian tidak mengalami proses penggantian karya yang tinggi, mengetahui kualitas kemampuan seseorang yang bekerja, dan wawancara yang berkepentingan. Kemudian keadilan. Nah ini tadi yang tertarik dengan penggajian, ya, kompensasi adalah penggajian. Jadi semakin besar beban kerjanya, semakin besar pangkat jabatannya. Makanya tadi kan banyak yang bilang ya, lebih tertarik ke pangkat, tarik ke jabatan. Nah itu akhirnya ujungnya juga ke sini enggak? Oke. Terus kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merancang pelatihan. Jadi nggak mungkin tuh kalau misalnya berada di Intel, tapi ikutin pelatihannya, pelatihan Bajas. Nah, pasti akan mengikuti pelatihan PPNS gitu ya. Nah ini adalah gunanya kalian belajar sumber daya aparatur. Oke, next. Nah ini dasar hukumnya, nanti bisa kalian searching dan pelajari sendiri. Next. Nah, manajemen pegawai negeri sipil adalah, ini kita sudah berbicara tentang peraturannya ya, yang dari atas tadi. Pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN. Oke, next. Nah, ini juga kebijakanannya. Nah, ini mencakup penetapan norma, standar prosedur, formasi, dan lain-lainnya. Next lagi. Nah, ini yang tadi sudah seperti saya sampaikan. Jadi kalian itu akan mempelajari nanti penyusunan penetapan kebutuhan. Jadi kenapa kalian direkrut sampai 300 gitu misalnya ya? Nah itu pasti ada hitung-hitungannya. Memperhitungkan wilayah kerjanya, kebutuhan organisasi, kemudian juga mutasi, kemudian juga batas usia pensiun ya. Jadi itu pengadaan, kalian sudah melewati nih tahapan pengadaan sampai akhirnya masuk ke sini. Nah terus setelah itu kalian masuk, nanti pangkat awalnya apa, kemudian nanti naik jenjang jabatannya JFU JFT. Kemudian kalian itu kalau JFT itu berarti kan kalian nanti analis ya. Nah itu namanya JFT, fungsional tertentu. Nah itu langsung tahapan-tahapannya beda dengan yang struktural. Kemudian itu juga kaitannya dengan pola karir, promosi. Kalau promosi itu naik, kalau mutasi itu biasanya masih sama, masih setara. Kemudian apa yang sudah kalian lakukan itu dinilai kinerjanya. Next. Nah ini juga sama ya, masih tadi sampai. Jadi kalau PNS itu sampai pensiun, pemberian pensiun itu masih mendapatkan jaminan perlindungan. Ya, oke, next. Nah, ini adalah organisasi yang terkait dengan kita sebagai PNS. Jadi ada PKN. Ini adalah melakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN. Jadi administrasinya semuanya ada di sini. Next. Tadi ini adalah Menpan. Ini menjalankan usaha di bidang pendayagunaan aparatur negara, reformasi birokrasi. Ini lebih kepada tata laksana, organisasi, ya. Misalnya Kanit naik dari tingkat 1 TPI kelas 1 ke kelas 1 khusus. Nah itu yang mengurusi lembaganya adalah Menpan. Kemudian next. Nah kemudian kalau pelatihan kan lebih lembaga administrasi negara atau LAM, ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin cukup ya. Setelah itu kita mungkin akan membuat kemudian kita cari bahan berdiskusi, mengumpulkan hal-hal yang terkait dengan manajemen sumber daya aparatur. Kan banyak masalah tuh. Kemudian kita bahas, kita diskusi, nanti berdasarkan peraturan-peraturan yang nanti akan saya sudah sampaikan, kita bahas berikutnya. Ya, baik, terima kasih atas perhatian pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.